Shalom, puji Tuhan, dan dengan senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam Sabda Sadik hari ini yang diselenggarakan oleh GSCA CW Sentul City dengan topik Jangan Pernah Melepaskan Iman Kepada Yesus Kristus. Saya percaya pada hari ini penyertaan, anugerah, kasih dan kuasa Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih pada kesempatan ini. Kembali kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang sudah memimpin kami semua, Roh Kudus juga yang akan menolong kami agar apa yang akan kami dengar, terima dan belajar ini, kiranya itu ya Tuhan boleh menjadi satu benih yang baik, tertanam di dalam tanah yang subur dalam pikiran hati kami, sehingga itu akan kami pahami dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah pada kami semua ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, ada suatu ilustrasi di mana ada suatu kisah di suatu acara pesta taman, di mana begitu banyak orang yang hadir, dan di situ ada seekor anjing kecil berlarian ke sana kemari sambil dia menggonggong. Nah, bagi kita sebagai orang dewasa ini tentunya tidak menjadi masalah, tapi bagi seorang anak kecil yang sedang berada di taman itu menjadi masalah, karena baginya anjing tersebut terlihat besar dan ganas, serta siap untuk menyerangnya. Dan ketika anjing itu sedang berlarian kian kemari, terus menggonggong, dan akhirnya dia mendekati anak kecil tersebut. Dan anak itu langsung lari menjauh karena ketakutan. Kita tahu semakin seseorang berlari, dan semakin anjing itu mungkin berpikir ingin diajak bermain. Jadi anjing tersebut terus mengejarnya sambil menggonggong lebih keras. Dan anak itu terus berlari dan sambil berteriak lalu dia melihat ayahnya, dan dia langsung menghampiri ayahnya, dan ayahnya juga membuka tangannya selebar-lebarnya, menyambutnya, memeluknya, serta dia mengangkat anaknya itu sehingga anak itu berada posisinya lebih tinggi daripada anjing tersebut. Dan anak itu sambil terisak-isak dengan air mata mengalir dari wajahnya, dia melihat ke bawah ke anjing itu, dia melihat kembali ke wajah ayahnya, dia melihat lagi anjing itu, lalu melihat ayahnya lagi, dan itu dia lakukan berulang kali. Dan ayahnya akhirnya mau melepasnya, tapi anaknya tidak mau dan terus memeluk erat ayahnya. Anak itu tidak mau terlepas dari pelukan ayahnya karena dia merasa aman dan tenang. Akhirnya anak itu mampu menenangkan dirinya dan menguasai keadaan. Dan dia memeluk erat ayahnya walaupun anjing itu terus menggonggong kepadanya. Saudara-saudara, pesan dari kisah ini adalah keadaan kita akan berubah berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita andalkan. Dan inilah tantangan atas iman percaya kita pada Tuhan dalam kita menghadapi berbagai keadaan di dalam kehidupan ini, seperti isu-isu psikologis, dan kita tidak menemukan jawaban dan penyelesaian atas kebutuhan pribadi kita sendiri. Firman Tuhan di hari ini dipilih dari Ibrani 10 ayat 35 dan 36 yang mengatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus berarti kita percaya dan mematuhi ajarannya, serta bersandar sepenuhnya kepadanya. Dan tanpa iman di dalam Yesus, kita tetap berada dalam dosa dan tidak dapat diterima dalam hadirat Allah di dalam surganya yang sempurna. Dan melalui iman di dalam Tuhan Yesus,
kita diberi akses kepada Allah Bapa sebagai anak-anaknya. Dan juga beriman pada Yesus adalah kita menolak jalan keselamatan lainnya. Kita beriman dan mempercayai Yesus saja, tidak ada yang lain. Saudara-saudara, perihal upah yang dijanjikan Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36 itu adalah kehidupan kekal. Janji ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan dengan sabar bertekun dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa ada tantangan dan ada masalah dalam hidup ini yang mencoba untuk membuat kita kecewa, membuat kita ketakutan, dan juga membuat kita sakit hati atau membuat kita khawatir. Dan hal-hal tersebut terkadang membuat kita patah semangat dan dapat membuat iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi labil. Jika demikian, maka orang yang seperti ini mulai dikuasai oleh masalah yang ada di dalam kehidupannya, sehingga itu akan membuatnya kecewa dan mungkin mendapatkan luka batin. Nah, keadaan seperti itu dapat dialami dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita, bahkan dalam pelayanan dan juga aktivitas sosial lainnya. Mungkin juga ada persoalan dan masalah-masalah lain yang sedang dihadapi di dalam kehidupan ini, namun belum ada solusi dan juga jawabannya. Saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan pagi ini dalam Ibrani 10 ayat 35-36, sebesar, sesulit, dan sekompleks apapun masalah saudara, jangan pernah melepaskan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Untuk itu diperlukan ketekunan. Ketekunan adalah hal penting bagi setiap orang dalam menyelesaikan dengan benar perjalanan hidup di dunia ini. Hidup ini adalah perjalanan menuju ke surga kekal. Dan kehidupan dan perbuatan kita di waktu kita sementara berada di dunia ini, itu akan menentukan di mana kita akan berada dalam kekekalan. Apakah kita akan berada di surga kekal atau di neraka kekal. Oleh sebab itu, agar kita terus beriman pada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, maka sangat perlu untuk terus dan tetap bertekun dan percaya pada Tuhan Yesus, agar perjalanan hidup kita di dunia ini dapat kita selesaikan dengan benar dan berhasil. Pertanyaan bagi kita, bagaimana itu dapat terjadi? Nah, di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, khususnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22, itu di situ memberikan kita kunci agar iman kita tetap kuat dan kokoh, yaitu pertama, bertekun dalam bersukacita, bertekun dalam berdoa dan belajar firman Tuhan, dan bertekun dalam mengucap syukur. Dan ada juga terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2 yang mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Untuk itu kita juga harus bertekun dalam mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai kita selama kita di dunia ini dan saat nanti di kehidupan yang kekal. Saudara-saudara orang percaya yang dikasihi Tuhan, sekali saudara sudah memutuskan beriman pada Tuhan Yesus, maka jangan sekali-kali berpikir, berkata, dan bertindak untuk melepaskan iman percaya saudara pada Tuhan Yesus Kristus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Yesus Kristus telah menebus dosa dan menyelamatkan saudara. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup untuk tiba di surga. Tidak ada yang lain. Yesuslah dengan setia akan menyertai dan melindungi kita. Dan Yesuslah yang memberi kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, tujuan utama saudara dan saya di dunia ini adalah hidup adalah Kristus. Sekali lagi, hidup adalah Kristus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar dan mengingatkan kepada kami semua agar kami di dalam berbagai keadaan yang harus kami hadapi, kami tetap teguh percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak akan melepaskan iman percaya kami kepadamu, dan kami percaya juga ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kami dalam mengatasi berbagai hal, sehingga kami akan terus dapat setia dan taat melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dan juga perintah-Mu Tuhan. Sehingga dengan itu maka apapun kesulitan yang kami hadapi, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.